Sorry cuy, karena lagi ada musibah, video ini nggak bisa dibuat dengan maksimal. Kami sarankan kalian tidak perlu tonton videonya, jadi cukup dengarkan aja sambil tiduran, sambil kerja, atau sambil mancing. Mengingat video ini tidak ada gambarnya. Jadi gini cuy, kami sadar channelnya sudah semakin sepi. Mau upload 5 video sehari pun nggak berkembang. Jadi dengan sisa tabungan yang ada, kami coba buat bikin usaha baru. Nah, pas lagi belanja modal, buat keperluan. Kami sempat ditipu dan rugi 10.600.000 dalam satu kali transaksi. Sayangnya lokasi penipunya jauh. Padahal kami belinya di temen, bukan orang random. Tapi namanya temen, kalau udah lihat uang segitu, jadi buta hati. So, walaupun lagi kena musibah, kami usahakan tetap upload buat temen-temen. Mohon maaf sebelumnya dan selamat menyaksikan. Ketika jarak musuh menyusut hingga 200 meter, hujan panah pertama melesat. Sebagian mengenai kereta, sebagian dipantulkan oleh perisai ksatria. Tak satu pun korban jatuh. Namun ujung beberapa anak panah mengeluarkan asap putih tebal yang segera menyelimuti medan. Itu adalah taktik khas sekte pembunuh. Asap beracun yang menutupi gerakan dan menumpulkan indera lawan. Rio menghela napas pelan. Ia sudah sering melihat pola ini. Dengan gerakan halus, ia memanggil hujan lebat dari langit dan membekukan udara sekaligus. Dalam sekejap, hujan deras membasuh seluruh medan, menyingkirkan asap putih dan membekukan sisa gas beracun sebelum sempat menyebar. Para pembunuh yang sudah terbiasa menang dengan menyembunyikan diri di balik kabut, kini kehilangan perlindungan mereka. Dalam kebingungan, mereka terus berlari maju tanpa menyadari bahwa seluruh medan sudah kembali jelas terlihat. Formasi ksatria dan petualang menunggu dalam diam, senjata terangkat, siap menyambut mereka yang keluar dari kabut dengan balasan mematikan. Namun, para pembunuh bayaran itu telah lama dilatih untuk menghadapi situasi genting. Hanya sesaat mereka terpaku melihat kabut menghilang, sebelum akhirnya kembali meneguhkan tekad untuk maju. Jarak dengan musuh sudah terlalu dekat, dan mundur berarti mati tanpa kehormatan. Bagi mereka, satu-satunya pilihan hanyalah menembus pertahanan di depan dan membawa pulang kemenangan. Hampir semua langsung membuat keputusan itu, termasuk pemimpin mereka, Natalia. Hanya satu orang yang sempat kehilangan keteguhan hati, seorang wanita muda bernama Rosalia yang berjalan tepat di belakang Natalia. Rosalia berbeda dari kebanyakan pembunuh. Ia bukan sekadar ahli membunuh diam-diam, tetapi juga satu-satunya pengguna sihir atribut kegelapan dalam sekte mereka. Dalam dunia Fai, kemampuan mengendalikan atribut itu sangat langka, bahkan tak dikenal di pusat kerajaan manapun. Tidak ada guru, tidak ada kitab, dan tidak ada mantra resmi yang bisa dijadikan dasar pembelajaran. Semua yang ia miliki adalah insting dan hasil dari percobaan tanpa henti. Bahkan dengan segala kekurangannya, Rosalia telah mencapai sesuatu yang menakjubkan, kemampuan untuk menundukkan Wyvern. Namun justru karena itu, rasa takutnya kali ini begitu besar. Wyvern yang ia kuasai dengan susah payah telah dikalahkan seketika tanpa ia pahami bagaimana. Bagi dirinya, itu bukan sekadar kekalahan, melainkan pertanda bahwa sesuatu yang benar-benar mengerikan menunggu di sana. Namun, ia tak punya pilihan. Ia harus melawan. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. 30 pembunuh bayaran melaju bagaikan bayangan hitam di bawah langit Twilight Land. Serangan jarak jauh dari pihak utusan segera menyambut mereka. Hujan panah, diikuti oleh semburan sihir ofensif. Panah dari para prajurit tak banyak berpengaruh, tapi sihir para petualang mengenai sasaran dengan presisi mematikan. 5 penyerang terkapar tak sadarkan diri, 5 lainnya kehilangan kemampuan bertarung. Dalam sekejap, sepertiga kekuatan mereka tereduksi sebelum jarak pertempuran menutup. Meskipun kehilangan banyak rekan, para pembunuh tetap menembus dinding perisai. Beberapa berusaha menyelinap di sela-sela ksatria, sebagian melompat tinggi melewati formasi tombak, dan yang lain mencoba menerobos langsung ke arah kereta tempat para pejabat berlindung. Namun, formasi pertahanan pihak utusan terbukti sangat disiplin. Di garis depan, 4 penyihir angin melepaskan mantra serentak. Angin kencang menyapu tanah, menghantam para pembunuh yang berlari di depan, membuat mereka kehilangan keseimbangan. Dalam badai singkat itu, tombak-tombak kesatria dan petualang menghujam dengan kecepatan mengerikan. Dalam hitungan detik, tubuh-tubuh hitam berjatuhan ke tanah. Ketika badai reda, pertarungan beralih menjadi jarak dekat. Benturan logam menggema,
disertai pekikan dan mantra penyembuhan yang bersahutan. Ksatria dan petualang bertahan dengan disiplin tinggi, sementara para pembunuh kehilangan keunggulan mobilitas. Satu demi satu mereka ditekan mundur, terluka, lalu tumbang. Namun di tengah hiruk pikuk itu, Natalia berdiri tenang. Matanya mengamati medan, mencari celah. Ia hanya butuh satu serangan, satu momen untuk menuntaskan misi. Pandangannya akhirnya menangkap sosok mungil berambut gelap di antara kereta. Seorang penyihir wanita yang tampak seperti target sempurna. Tombak batu tipis terbentuk di tangannya, bergetar halus, nyaris tak terlihat mata biasa. Ia melesatkannya dengan keyakinan mutlak. Tombak itu menembus udara dengan kecepatan mematikan, langsung menuju jantung sang penyihir. Namun, di tengah lintasannya, terdengar bunyi benturan keras. Tombak itu terpental, seolah menabrak dinding tak terlihat. Seketika, udara di sekitar Natalia membeku. Sebuah suara muncul begitu dekat di telinganya. Tenang namun penuh tekanan. Tubuhnya tak sempat berbalik sebelum lapisan es menyelimuti seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, ia membeku sepenuhnya. Sosok pria berambut perak berdiri di hadapannya. Pandangannya dingin tanpa amarah, hanya kepastian mutlak. Es yang terbentuk di sekeliling Natalia memantulkan wajah Rio dengan jelas. Ia menatap tubuh beku itu beberapa detik, kemudian menepuknya ringan seolah menguji kekuatannya. Tidak ada lagi yang tersisa untuk dikatakan. Natalia, sang komandan pembunuh, menjadi patung es abadi di tengah pertempuran yang telah berakhir. Di sisi lain, Rosalia hanya bisa menatap pemandangan itu dari kejauhan. Ia tidak perlu mendengar siapa yang melakukannya. Ia tahu, penyihir air itulah yang menjatuhkan wyvern miliknya. Rasa ngeri menyelimuti pikirannya, menggantikan semua keberanian yang tersisa. Pertempuran selesai dalam waktu yang sangat singkat. Di antara sisa asap dan embun es yang mengeras di tanah, tak satu pun pembunuh tersisa dalam kondisi layak bertempur. Namun, jauh di bukit utara, 5 sosok lain menyaksikan semua itu dari kejauhan. 4 di antaranya pria, 1 wanita berdiri di depan, berwajah pucat seperti tak terjamah waktu. Para pria itu berdiskusi dengan suara rendah, menimbang hasil serangan yang gagal. Salah satu dari mereka, seorang bangsawan Parubaya, mengutarakan keinginan kelompoknya. Mereka ingin menghapus keberadaan penyihir air itu, sosok yang mereka anggap sebagai ancaman terbesar bagi keseimbangan kekuatan antar kerajaan. Wanita itu hanya menatap medan di bawah dengan mata yang seolah menembus jarak. Mereka memanggilnya Duchess, diamnya seperti penghakiman. Setelah beberapa saat berpikir, dia mengangguk perlahan. Keputusan telah diambil. Penyihir air itu, Rio, kini menjadi target baru, dan Duchess lah yang akan turun tangan untuk mengambilnya. Singkat cerita, Sin pun kini kembali berpindah menuju kepada Rio. Dari 30 pembunuh bayaran yang menyerang, hanya 6 orang yang berhasil ditangkap hidup-hidup, ditambah 1 yang dibekukan sepenuhnya dalam es. Mereka yang menjadi tawanan adalah 5 orang dengan luka parah di kaki akibat serangan sihir awal, serta seorang wanita muda yang memilih menyerah begitu menyadari pertempuran telah berakhir. Sementara sosok yang membeku dalam es adalah Natalia, pemimpin kelompok itu. Ketika Rio menyeret tubuh Natalia yang membeku ke tempat berkumpul, para petualang dan ksatria menatap dengan percampuran antara kagum dan ngeri. Dari jarak jauh, Natalia sempat menargetkan salah satu penyihir pengawal mereka, sebuah aksi yang kini tak lagi menimbulkan ancaman. Keberaniannya patut diakui, tetapi hasilnya telah menjadi bukti betapa besar jurang kekuatan yang membentang di antara mereka. Seketika, suasana berubah ketika Rio menyebutkan asal-usul para penyerang. Mereka adalah anggota dari sekte pembunuh, kelompok yang namanya saja cukup membuat banyak prajurit berpengalaman menahan napas. Desas-desus tentang kelompok itu selama ini dianggap rumor yang dilebih-lebihkan, tetapi kenyataan kini berdiri di depan mata. Beberapa petualang tampak tegang, sementara yang lain berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Rio segera menegakkan beberapa lapisan dinding es di sekeliling para tawanan, membentuk penjara sementara. Para pembunuh dikenal memiliki kebiasaan ekstrem, meledakkan diri untuk menghindari interogasi. Langkah pencegahan itu membuat semua yang hadir merasa sedikit lebih tenang. Abel mengatur situasi dengan cepat, meminta izin kepada negosiator utama rombongan, Ignis, untuk menangani interogasi.
Setelah sedikit diskusi dan kesepakatan dengan para pemimpin petualang serta komandan kesatria, tanggung jawab pun diserahkan padanya. Interogasi dimulai dengan pendekatan yang tegas. Abel tidak menuntut jawaban, hanya menyampaikan fakta yang ia ketahui satu persatu, memaksa para tawanan untuk mendengarkan. Ia menyebut keterlibatan sekte pembunuh, lalu menyebut nama Natalia sebagai salah satu petinggi mereka. Wajah para tawanan tampak datar, tapi getaran halus di antara mereka menunjukkan bahwa kata-kata itu mengena. Ketika Abel menyebutkan bahwa Natalia lah yang telah membunuh pemimpin lama sekte mereka, reaksi yang muncul langsung mengoyak kesunyian. Keheningan berubah menjadi keterkejutan, ketakutan, dan amarah yang tertahan. Mereka tidak tahu dari mana informasi itu datang, tapi jelas orang di hadapan mereka mengetahui lebih banyak daripada yang seharusnya. Abel melanjutkan dengan menyebutkan tanda khas mereka, tato bergambar burung berkepala dua yang ditusuk pedang, sebuah simbol yang disematkan di dada setiap anggota sekte. Ia bahkan menjelaskan efek berbahaya yang tersimpan di dalam tato itu, sesuatu yang hanya diketahui kalangan inti. Ucapannya membuat keenam tawanan itu benar-benar kehilangan ketenangan. Rio dan Abel tahu bahwa saat itu, keheningan adalah senjata paling mematikan. Dari antara mereka, hanya satu wanita yang menunjukkan reaksi berbeda. Sorot matanya mengguncang dan tubuhnya bergetar pelan. Rio langsung mengurungnya di sisi terpisah dengan dinding es tambahan, mencegah kemungkinan serangan dari rekan-rekannya sendiri. Dugaannya benar. Tak lama kemudian, dua dari tawanan pria melemparkan senjata kecil ke arah wanita itu, berusaha membungkamnya. Namun, semuanya terpental oleh dinding es sebelum mencapai sasaran. Perpecahan di antara mereka jelas. Abel menatap pemandangan itu dengan pandangan tajam, sadar bahwa garis kepercayaan di antara para pembunuh telah patah. Wanita itu, Rosalia, tak lagi memiliki tempat di antara mereka. Ia adalah penyihir atribut kegelapan, sesuatu yang sangat langka di dunia ini, dan kini tak punya pilihan selain berpaling dari kelompok lamanya. Dalam sekejap, ia menjadi tawanan yang bukan lagi musuh, melainkan kemungkinan sekutu baru. Setelah interogasi berakhir, para pemimpin rombongan membahas langkah berikutnya. Keputusan tentang tawanan, rute perjalanan, dan laporan kepada kerajaan menjadi prioritas. Di tengah kesibukan itu, Rio menyadari sesuatu yang belum sepenuhnya terjawab. Target asli dari serangan Natalia. Pandangannya beralih ke seorang penyihir wanita berambut brunet yang sejak awal tampak tenang, meski sempat nyaris menjadi korban. Ketika suasana mulai mereda, Rio menghampiri wanita itu. Ia mengenalinya sebagai Miu, salah satu anggota kelompok petualang kelas C, Valkyrie. Melalui interaksi di Acre, ia telah mengingat wajah dan nama semua pengawal, dan kini potongan teka-teki mulai menyatu di pikirannya. Miu berbicara dengan suara yang nyaris tak terdengar, tetapi cukup untuk menjelaskan alasan di balik semua ini. Ia mengaku tidak sepenuhnya yakin, namun menyebut bahwa darah yang mengalir di tubuhnya mungkin menjadi penyebabnya. Rio hanya mendengarkan tanpa menyela, sementara rekan-rekan Miu berdiri di belakangnya, menepuk bahu sang wanita dengan lembut. Sebuah isyarat bahwa rahasia itu telah lama mereka ketahui dan terima bersama. Asal-usul Miu perlahan terungkap. Ia adalah cucu dari Cyrus Theo Santayana, pangeran besar Twilight Land yang masih berkuasa. Penyerangan terhadap rombongan utusan ternyata bukan sekadar upaya pembunuhan biasa, itu adalah pesan. Sebuah peringatan halus dari kekuatan yang bersembunyi di balik kabut politik Twilight Land. Dan di tengah semua itu, Rio menyadari satu hal. Perjalanan diplomatik ini baru saja berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Singkat cerita, setelah Natalia sepenuhnya dibekukan kembali, Rio dan Abel meninggalkan halaman dengan langkah tenang. Segalanya kini menjadi lebih jelas. Pihak yang memesan serangan bukan sembarang kriminal, melainkan kaum bangsawan dari Twilight Land sendiri. Bagi keduanya, ancaman terbesar bukan lagi sekte pembunuh, tetapi gejolak yang tampaknya mulai mengguncang negeri itu dari dalam. Rio menilai informasi yang diperoleh sudah cukup untuk sementara. Ia tahu bahwa pembunuh seperti Natalia lebih berguna sebagai sumber data daripada sebagai musuh yang harus dimusnahkan. Di sisi lain, Abel memikirkan implikasi politiknya.
Bila pemberontakan benar-benar berasal dari kalangan bangsawan, maka perwakilan ini tak ubahnya berada di tengah ranjau yang siap meledak kapan saja. Perbincangan mereka berakhir dengan keputusan untuk melaporkan semuanya kepada Ignis. Tak lama setelah itu, rombongan bergerak menuju kota Karnak, kota besar di wilayah perbatasan Len yang menjadi tempat persinggahan resmi utusan kerajaan. Di sana, ketegangan sedikit mereda. Rosalia yang kini berpihak pada mereka ditempatkan di kamar terpisah dengan pengawasan ketat. Natalia dan para tawanan lain tetap dibekukan dalam es dan disimpan di halaman penginapan. Meski semua terlihat tenang, udara malam Karnak menyimpan kesunyian yang ganjil, seolah badai besar sedang menunggu waktunya datang. Malam itu, Rio menikmati kemewahan langka, sebuah tempat tidur bersih, ruangan hangat, dan aroma kayu manis yang samar di udara. Namun, ketenangan itu hanya sesaat. Ketika ia merasakan keberadaan asing di ruangan, instingnya segera bekerja. Bayangan hitam muncul dari jendela dan menyerahkan sebuah surat, lalu lenyap secepat datangnya. Surat itu berasal dari Phelps A. Heinlein, berisi laporan politik dari ayahnya, Alex Heinlein, yang menyiratkan satu hal. Tanda-tanda perang saudara di Twilight Land semakin jelas. Pihak Count Contreras yang pro pemerintah dan pihak Marquis Espil yang berseberangan telah mulai bergerak. Sementara pusat pemerintahan tampak belum menyadari bahaya yang membayangi. Keesokan paginya, Rio menyerahkan surat itu kepada Abel. Setelah membacanya, Abel hanya terdiam lama. Situasinya jauh lebih rumit dari yang mereka duga. Kedua pihak yang berseteru sama-sama berusaha menggunakan perwakilan sebagai alat legitimasi, dan jika konflik benar-benar pecah, mereka bisa terseret di tengah tanpa punya tempat berpihak. Informasi itu kemudian dibagikan dalam rapat pagi. Semua anggota perwakilan memahami bahwa mulai saat ini, setiap langkah di tanah Twilight Land bukan sekadar perjalanan diplomatik, tetapi juga pertarungan untuk bertahan hidup di tengah pusaran politik yang mematikan. Malam harinya, di ruang makan penginapan, suasana mulai mencair meski ketegangan belum benar-benar hilang. Beberapa anggota membahas kemungkinan perang saudara, dan spekulasi demi spekulasi bermunculan. Seberapa jauh mereka akan terseret, siapa sebenarnya yang akan menyerang lebih dulu, dan apakah keberadaan mereka hanyalah pion dalam permainan besar para bangsawan. Di antara percakapan itu, Rio hanya duduk sambil menatap nyala lampu minyak yang bergetar di meja. Dalam pikirannya, ia sudah tahu satu hal, badai politik di Twilight Land akan segera pecah, dan ketika itu terjadi, tidak akan ada tempat yang benar-benar aman. 2 hari setelah penginapan di Karnak, rombongan utusan berangkat kembali, membawa para tawanan yang akan diserahkan kepada otoritas Land. 5 hari perjalanan kemudian, mereka tiba di Tebes, ibu kota Twilight Land. Begitu melewati gerbang utama, pemandangan yang menanti mereka cukup mengejutkan. Di sepanjang jalan besar menuju istana, warga kota berbaris rapi sambil melambai-lambaikan bendera kecil bergambar lambang kerajaan dan Land. Sorak-sorai warga terdengar riuh, menggema di antara bangunan batu putih dan menara tinggi. Bagi sebagian besar anggota rombongan, sambutan itu memberi rasa lega. Setidaknya untuk sementara, mereka diterima dengan hangat. Namun, di balik senyum Rio dan Abel terselip perasaan yang berbeda. Rio memandang kerumunan dengan rasa kagum yang ringan, seperti menyaksikan kembali potongan kenangan dari dunia asalnya. Sedangkan bagi Abel, sambutan yang begitu meriah terasa janggal di tengah situasi politik yang rawan. Setelah prosesi penyambutan berakhir, upacara audiensi dengan Adipati, yang juga dikenal sebagai Pangeran Besar Twilight Land, Cyrus Theo Santayana, digelar di aula utama istana. Sebagai negosiator utama, Ignis memimpin jalannya pertemuan resmi, sementara Abel dan Rio hadir sebagai pengawal kehormatan. Upacara berlangsung lancar tanpa insiden apapun, hanya pertukaran sopan kata dan simbolik antar negara. Bagi Rio, satu-satunya kesan yang tertinggal hanyalah betapa sang adipati sama sekali tidak menyerupai cucunya, Miu. Selesai audiensi, seluruh delegasi dipindahkan ke gedung tamu istana, akomodasi resmi yang disediakan bagi perwakilan luar negeri. Tidak ada pesta penyambutan, hanya pengumuman bahwa 4 hari kemudian akan diadakan jamuan makan malam kenegaraan. Rio awalnya tampak tidak antusias, tetapi semangatnya segera kembali ketika menemukan pemandian besar di dalam gedung tamu.
Seolah segala urusan diplomasi dan politik sirna begitu saja di hadapan uap hangat dan air yang jernih. Ia memandangi kolam air panas itu dengan kagum, meyakini bahwa kebahagiaan manusia sejati mungkin hanya berasal dari hal sederhana seperti mandi. Abel, yang tidak bisa memahami semangat itu, hanya menggelengkan kepala. Sementara itu, di tempat lain di dalam istana, seorang bangsawan Parubaya tengah membaca di ruang besar yang disebut perpustakaan. Ribuan buku berjajar di rak tinggi, dan keheningan ruangan hanya terputus oleh suara langkah pelayan yang datang melapor. Dua hal disampaikan pada tuannya. Rombongan utusan kerajaan telah tiba, dan tanggal dimulainya perang saudara telah ditetapkan. 6 hari lagi, 2 hari setelah jamuan makan malam kenegaraan, perang itu akan melanda seluruh wilayah ibu kota Tebes. Pihak penyerang dipimpin oleh Marquis Espiel Vicente, sedangkan pihak bertahan oleh Count Contreras Sandario, masing-masing didukung oleh puluhan bangsawan. Total lebih dari 100 keluarga terpaut dalam konspirasi ini. Sang bangsawan hanya menggumam pelan, menyesalkan betapa cepatnya keadaan memburuk, meskipun ia tahu penyesalan tak akan mengubah apapun. Sebelum pelapor pergi, ia menambahkan satu perintah. Laporan rinci tentang anggota perwakilan kerajaan harus diserahkan padanya secepatnya. Keesokan harinya, negosiasi antar negara resmi dimulai. Ignis dan para pejabat sipil sibuk menghadiri serangkaian pertemuan di balai pertemuan yang terletak bersebelahan dengan gedung tamu. Para ksatria dan petualang untuk sementara tidak memiliki peran penting selain berjaga dan mengawal. Namun Abel dan Rio justru dipanggil ke markas besar Guild Petualang Twilight Land. Karena tidak ada satupun petualang peringkat A aktif di negeri itu, kehadiran Abel dianggap berharga. Ia diminta berpartisipasi dalam sesi pelatihan bersama, memberi saran taktis, serta menilai kemampuan tempur para petualang lokal. Rio, meski hanya berperingkat C, otomatis ikut karena statusnya sebagai pendamping Abel. Pertemuan yang seharusnya berlangsung di ruang rapat berubah menjadi adu pendapat, lalu berakhir di lapangan latihan. Di sana, simulasi pertempuran dimulai, sederhana pada awalnya, lalu semakin panas. Ketegangan berganti semangat dan para peserta terlihat jauh lebih hidup ketika pedang, sihir, dan strategi berbenturan secara langsung. Rio, yang awalnya hanya berniat mengamati, malah menjadi pusat perhatian para penyihir. Mereka mengerubunginya dengan pertanyaan tentang teknik sihir air, kontrol elemen, dan metode latihan yang diajarkan di Lun. Dengan sabar, ia menjawab satu persatu, menceritakan pengalamannya sendiri di Guild Lun. Bagi Rio, tidak ada kebanggaan yang lebih besar daripada berbagi sesuatu yang benar-benar ia kuasai. Hari itu berakhir dengan kelelahan fisik, tapi juga kepuasan batin yang aneh. Di tengah kerumitan diplomasi dan ancaman perang yang semakin dekat, setidaknya untuk sesaat, mereka semua bisa kembali menjadi petualang sejati, bertarung, belajar, dan tumbuh bersama. Setelah pertemuan di markas besar Guild Petualang berakhir tanpa masalah, berarti Rio dan Abel kembali ke gedung penyambutan menggunakan kereta kuda. Di sepanjang perjalanan, suasana di dalam kereta terasa ringan. Abel tampak puas dengan hasil pertemuan itu, meskipun sempat terjadi keributan kecil di ruang rapat. Bagi para petualang, hal semacam itu bukanlah insiden, melainkan hal yang lumrah. Rio, yang tidak terbiasa dengan cara mereka, hanya menganggapnya sebagai bentuk kekasaran khas dunia petualangan yang sulit ia pahami. Menjelang senja, ketika kereta mereka hampir mencapai gerbang utama Kastil Kojo, suasana di luar tampak tidak biasa. Terdengar kegaduhan dari arah depan. Sekelompok orang tampak berkerumun, dan dari jauh terlihat seolah-olah terjadi pertengkaran. Abel memerintahkan kusir untuk memperlambat laju kereta. Tidak lama kemudian, suara seseorang dari arah kerumunan terdengar jelas menyebut kedatangan kereta mereka, seakan-akan sedang menunggu. Keduanya segera menyadari bahwa keributan itu terkait dengan mereka. Abel memilih untuk turun lebih dahulu, sementara Rio tetap di dalam kereta memperhatikan dengan siaga. Dari arah kerumunan, 5 orang bergegas mendekat. Komposisi yang jelas menunjukkan sebuah kelompok petualang lengkap. Pengguna pedang, pengintai, perisai, penyihir, dan pendeta. Penampilan mereka menunjukkan bahwa mereka bukan warga biasa. Pemimpin kelompok, seorang pria berambut panjang dengan janggut tipis dan tubuh atletis, memperkenalkan diri sebagai Rino,
pemimpin parti kelas B bernama Goralif. Mereka baru saja kembali ke Thebes setelah menjalankan perintah langsung dari Adipati dan mendengar kabar bahwa simulasi pertempuran dengan Abel telah dilakukan di markas guild siang itu. Karena ingin belajar langsung dari petualang kelas A yang terkenal, mereka datang tergesa-gesa untuk meminta kesempatan sparring. Abel menanggapinya dengan tenang, dan untuk sementara mereka sepakat berbicara di lapangan terbuka di depan gerbang kastil. Rio seperti biasa menyiapkan kopi untuk semua yang hadir. Aroma hangatnya menyebar di udara senja, dan bahkan para petualang dari Goralif yang awalnya tegangnya mulai melunak. Mereka duduk mengelilingi meja batu, menyeruput kopi buatan Rio dengan ekspresi puas, sementara pembicaraan antara Abel dan Rino mengalir ke arah yang lebih serius. Latihan bersama akan segera dilakukan di tempat itu juga. Pertarungan dimulai dengan santai, tapi segera berubah menjadi duel penuh intensitas. Abel, dengan pedang sihir merahnya yang berkilau, berhadapan dengan Rino yang memegang pedang panjang melengkung, pedang warisan keluarga, buatan kuno yang menyerupai pedang Jepang. Rio, yang memperhatikan dari pinggir lapangan bersama 4 anggota Goralif lainnya, segera mengenali bentuknya. Pedang itu memiliki lekukan lembut yang nyaris seragam dari pangkal hingga ujung, berbeda dengan pedangnya sendiri, Murasame, yang memiliki bentuk lebih dinamis. Menurut penuturan penyihir perempuan dari kelompok itu, Ilarna, pedang Rino adalah peninggalan keluarganya, simbol kehormatan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Orang tuanya telah lama tiada, dan pedang itu menjadi satu-satunya peninggalan yang ia miliki. Benturan pertama antara pedang Abel dan Rino memecah keheningan lapangan. Suara logam bertemu logam terdengar cepat dan berulang, ritmis seperti denting musik perang. Meski hanya simulasi, pertarungan berlangsung dengan ketegangan nyata. Setiap serangan dibalas dengan refleks dan presisi luar biasa. Gerakan mereka begitu cepat hingga sulit diikuti mata biasa. Pertukaran serangan berlanjut tanpa henti. Pedang berputar, langkah berpindah. Udara bergetar oleh kekuatan aura sihir yang tipis tapi nyata. Keduanya tampak seimbang. Dalam setiap pergantian tempo, baik Abel maupun Rino memperlihatkan teknik yang matang. Tidak ada celah, tidak ada serangan yang sia-sia. Kemudian, dalam satu momen yang hampir bersamaan, keduanya bergerak ke jarak sangat dekat, begitu rapat hingga pedang kehilangan ruang ayunan. Serangan berubah bentuk, dari ayunan menjadi pukulan. Tangan kiri mereka sama-sama menembus sisi kanan tubuh lawan, arah tepat menuju hati. Sebuah pukulan lever blow yang, bila dilakukan serius, bisa menjatuhkan siapapun. Tubuh Rino tersentak. Dalam sekejap, Abel memanfaatkan momentum itu untuk mundur setengah langkah, lalu menebas ke arah tenggorokan lawan, menandai akhir duel. Pedang berhenti hanya sejengkal dari kulit. Pertarungan simulasi dinyatakan selesai. Pendeta dari Goralif, Nieves, segera melantunkan sihir penyembuhan untuk Rino yang tersungkur. Tidak lama kemudian, warna di wajahnya kembali. Abel sendiri menerima ramuan dari Rio untuk menyembuhkan luka ringan di lengan kanannya. Ketika Rino akhirnya bangkit, ia menunduk dalam pada Abel, bukan dengan rasa malu, tapi dengan penghormatan. Pertarungan singkat itu memberinya lebih banyak pemahaman daripada berbulan-bulan latihan. Ia berterima kasih dengan tulus dan mengakui bahwa Abel benar-benar seorang ahli pedang yang tak tertandingi. Abel, yang jarang menunjukkan emosi, menanggapi dengan kalem, mengakui bahwa dirinya pun sempat bertarung serius kali ini. Para anggota Goralif tersenyum lega. Ilarna kemudian menjelaskan bahwa Rino selama ini tidak memiliki lawan seimbang di seluruh Twilight Land. Karena itu, kesempatan berlatih dengan Abel adalah kehormatan besar baginya. Mendengar itu, Abel berpikir sejenak. Jadwalnya padat dengan urusan diplomasi, tapi ia akhirnya menyatakan akan kembali ke tempat yang sama pada waktu yang sama esok hari jika keadaan memungkinkan. Rino menerima tawaran itu tanpa ragu sedikit pun. Bagi keduanya, pertarungan itu bukan sekadar duel latihan. Itu adalah pengakuan diam-diam antara dua pendekar pedang, satu dari kerajaan, satu dari Land, yang tanpa kata saling memahami bahwa jalan pedang sejati selalu ditempa melalui pertemuan semacam itu. Setelah berpisah dengan kelompok Goralif, Rio dan Abel kembali ke gedung tamu di dalam istana. Keduanya membersihkan diri, menikmati makan malam, dan berbincang santai mengenai latihan simulasi yang baru saja berlangsung. Dalam percakapan itu tersirat kebiasaan Abel yang tak pernah bisa menolak permintaan orang lain, terutama dari mereka yang datang dengan penuh semangat dan tulus ingin belajar.
Ia mengaku bahwa dirinya tidak memiliki hati untuk menolak antusiasme semacam itu, sifat yang diakui atau tidak juga dimiliki oleh Rio. Namun, di balik sikap baik hati itu, Rio menilai bahwa Abel terlalu mudah dimanfaatkan. Ia mengingatkan agar berhati-hati terhadap orang-orang yang mungkin datang dengan niat terselubung. Abel hanya menanggapinya dengan santai, menganggap bahwa jikapun ada yang ingin menipunya, mungkin yang diminta hanyalah makanan manis atau traktiran kecil. Ujungnya, pembicaraan mereka justru berubah menjadi perdebatan ringan soal siapa yang harus mentraktir makan malam. Abel akhirnya menyerah dan menawarkan jamuan di rumah tamu. Meski pada akhirnya Rio menyadari bahwa makanan di sana memang gratis sejak awal. Kehangatan dan keakraban di antara keduanya tampak jelas malam itu. Di tengah kesibukan diplomasi dan latihan, mereka masih sempat tertawa karena hal-hal sepele. Keesokan harinya, jadwal mereka berlanjut dengan memberikan ceramah di Kesatriaan Agung. Seperti yang bisa diduga, teori hanya bertahan sebentar sebelum semua peserta meminta agar sesi diubah menjadi latihan simulasi pertempuran. Para ksatria dan petualang memang lebih nyaman belajar dengan tubuh mereka sendiri ketimbang melalui kata-kata. Sore harinya, latihan duel antara Abel dan Rino kembali diadakan di lapangan depan kastil. Sementara keduanya beradu pedang, Rio menghabiskan waktunya di sisi lapangan bersama 4 anggota lain dari kelompok Goralif. Di bawah tenda kecil, ia menyiapkan kopi panas dan mengadakan semacam pesta teh darurat. Meski lebih tepat disebut pertukaran informasi santai antar petualang. Ilarna sang penyihir angin, Nieves sang pendeta, Primo sang pengintai, dan Leoncio sang pengguna perisai berbagi cerita tentang kehidupan mereka di Len. Mereka berbicara mengenai perjalanan panjang parti mereka, tugas-tugas besar yang pernah diambil, hingga fenomena sosial yang menarik perhatian Rio, yakni betapa tertutupnya para bangsawan di negara ini. Mereka menjelaskan bahwa bahkan setelah bertahun-tahun menjadi petualang kelas B, tak satu pun dari mereka pernah bertemu langsung dengan bangsawan, meskipun sering menerima permintaan dari keluarga-keluarga besar. Semua urusan selalu dilakukan melalui pelayan atau pengurus rumah tangga. Bagi mereka, sistem ini terasa aneh, tapi sudah dianggap hal yang lumrah di Len. Rio membandingkannya dengan kondisi di kerajaan, tempat bangsawan dan petualang sering berinteraksi tanpa jarak yang terlalu besar. Ia bahkan menceritakan bagaimana putra seorang markis di Lun menjadi petualang kelas B, sesuatu yang membuat keempat anggota Goralif benar-benar terkejut. Dari sana, pembicaraan berlanjut tentang perbedaan struktur sosial antar negara. Mereka menjelaskan bahwa di Twilight Land, bangsawan tidak pernah memegang jabatan di pemerintahan pusat. Satu-satunya pengecualian hanyalah Grand Duke, penguasa tertinggi negeri ini. Bangsawan hidup di kediaman megah di ibu kota, jauh dari rakyat, dan hampir tidak pernah turun langsung ke masyarakat. Tidak ada sistem kenaikan status sosial bagi rakyat biasa. Garis keturunan menentukan segalanya. Rio, dengan rasa ingin tahu khasnya, bertanya apakah tidak ada contoh seorang rakyat jelata yang diangkat menjadi bangsawan karena prestasi. Jawaban mereka sederhana, tidak pernah ada sejak negara ini berdiri. Perbincangan mereka kemudian bergeser menjadi renungan ringan, bercampur keluhan samar tentang jarak sosial yang terlalu lebar. Sementara yang lain berbicara dengan nada murung, Leoncio hanya tersenyum kecil tanpa ikut berkomentar. Tampak sudah terbiasa mendengarkan percakapan seperti itu. Saat perbincangan mereka berakhir, duel antara Abel dan Rino pun selesai. Hasilnya serupa dengan hari sebelumnya. Rino kembali berlutut setelah pertarungan yang ketat. Pendeta Nieves segera bergerak untuk menyembuhkannya, sementara Abel berdiri tegak menunggu lawannya pulih. Rio menghampiri dengan santai, berpura-pura seolah sibuk, padahal jelas tidak menonton duel sama sekali. Abel menegurnya dengan nada datar, sementara Rio hanya mengangkat bahu dan menyebut bahwa ia sedang melakukan pertukaran informasi yang penting. Ketika Rino sudah pulih, ia kembali menghampiri Abel dan mengeluhkan betapa jarak kemampuan mereka terasa semakin jauh dibanding hari sebelumnya. Abel menjelaskan dengan jujur bahwa perbedaan itu mungkin karena dirinya mulai memahami gaya bertarung Rino, sehingga lebih mudah memprediksi pergerakannya. Meski kecewa, Rino menolak menyerah. Ia meminta agar latihan kembali dilakukan esok hari. Abel tidak menolak. Malamnya, setelah semua urusan selesai, keduanya kembali ke gedung tamu dan berbincang seperti biasa.
Rio sempat menggoda bahwa kelemahan terbesar Abel adalah hatinya yang terlalu baik. Abel mengakuinya sambil tersenyum. Ia tidak sanggup menolak permintaan seseorang yang datang dengan ketulusan, terutama jika permintaan itu bisa menjadi kesempatan untuk berkembang. Bahkan dari duel melawan Rino, ia merasa banyak belajar, terutama dari teknik dan struktur serangan pedang warisan yang digunakan lawannya. Rio, dengan cara khasnya, kembali menggoda dengan membuat skenario berlebihan tentang apa yang akan terjadi jika Abel terlalu sibuk latihan dan lupa menghadiri jamuan makan malam 2 hari lagi. Dalam imajinasinya, hal itu akan menyebabkan kesalahpahaman besar antara penjaga kastil dan para petualang, memicu kerusuhan yang berakhir pada perang saudara antar bangsawan. Abel hanya bisa menggelengkan kepala sambil menghela napas panjang, tak sanggup menanggapi imajinasi liar temannya. Meski begitu, percakapan itu berakhir dengan tawa ringan. Di antara tekanan diplomasi dan latihan yang melelahkan, keduanya tetap menjaga keseimbangan aneh antara keseriusan dan kelakar. Sore berikutnya, latihan ketiga antara Abel dan Rino kembali digelar. Pertarungan berlangsung dengan intensitas tinggi, tapi tetap berakhir dengan hasil serupa. Saat latihan selesai, Abel menjelaskan bahwa keesokan harinya tidak akan ada pertemuan karena ia harus menghadiri jamuan resmi. Rino tampak kecewa mendengar hal itu, tapi segera kembali ceria ketika Abel menambahkan bahwa latihan bisa dilanjutkan lusa. Ucapan itu saja sudah cukup membuat semangat Rino menyala kembali. Para anggota Goralif pun tersenyum lega dan berpamitan dengan sopan sebelum meninggalkan kastil. Hubungan baik antara kedua pihak semakin erat, seolah pertarungan dan kopi hangat telah menjadi jembatan yang mempersatukan mereka. Scene pun kini berpindah jauh. Makan malam untuk menyambut delegasi kerajaan digelar meriah di Twilight Land. Dihadiri para pejabat tinggi pemerintah serta bangsawan, mereka yang biasanya tak pernah menampakkan diri di depan para petualang. Bagi Rio, pemandangan ini menakjubkan. Bangsawan-bangsawan itu menonjol bahkan di antara orang biasa. Pakaian mereka berwarna-warni, penuh hiasan, dan memantulkan cahaya. Kontras dengan pakaian pejabat pemerintah yang sederhana dan hampir selalu berwarna tunggal. Abel, meski merupakan putra kedua raja, tetap menyesuaikan diri dengan tenang. Ia melangkah di antara tamu, berbicara dengan berbagai pejabat dan bangsawan, sambil tersenyum, sangat ahli dalam menghadapi situasi diplomatik. Rio mengamati dari sisi lain ruangan, menempatkan dirinya di depan meja hidangan dengan niat sederhana, menyelamatkan makanan-makanan lezat dari pemborosan. Ia bukanlah orang rakus, namun di tengah pesta berdiri ini, kesempatan untuk menikmati sajian lezat sambil tetap sopan membuatnya begitu fokus. Rio menyendok makanan dengan rapi, menegakkan badan, membuka mulut selebar perlu agar tidak mengenai bibir, dan tetap menjaga ekspresi tenang. Para pejabat dan bangsawan yang melihatnya tak berani mendekat, terkesima oleh paduan kesopanan dan nafsu makannya yang besar. Di tengah kesibukan itu, seorang wanita yang sangat cantik mendekat. Rio, yang sudah terbiasa menilai kecantikan bangsawan, langsung terpana. Di hadapannya berdiri wanita yang pesonanya berbeda dari siapapun yang pernah ia lihat. Jika Sarah dikenal dengan kecantikan anggun dan Elizabeth dengan kelembutan, wanita ini memancarkan keindahan yang menggoda. Rio hanya bisa menundukkan kepala, canggung, sambil tetap menahan sendok di tangan. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Agnes. Ia menyoroti piring Rio yang penuh dengan pasta, dan dengan senyum ramah, mengundangnya ke kediamannya untuk membahas ramen. Rio hampir tidak percaya, sesuatu yang ia impikan selama bertahun-tahun kini berada di depan mata. Undangan pribadi dari seorang bangsawan tinggi. Pesta berakhir dengan lancar, dan Rio tak ingat persis bagaimana ia kembali ke kediaman tamu. Tentu saja, Abel yang membawanya pulang. Setelah mandi, Rio segera berbagi kegembiraannya. Ia hampir melompat kegirangan saat sarapan berikutnya, memikirkan ramen yang menunggu. Abel hanya tersenyum tipis, mencoba menyeimbangkan antusiasme Rio yang luar biasa dengan realitas jadwal yang padat. Di tengah kekhawatiran kecil, Rio membeku sejenak saat menyadari bahwa ramen yang ia impikan mungkin saja berbeda dari yang dibayangkan. Abel, setengah bingung dan setengah putus asa, mencoba menenangkannya, bahkan bercanda bahwa jika ramen itu tak sesuai, ia akan membekukan seluruh wilayah Land. Rio menoleh padanya, terengah-engah dalam kegembiraan murni, dan Abel hanya bisa menggeleng,
berharap agar semua berjalan lancar. Di sisi lain, para pejabat yang menyaksikan tingkah laku Rio menganggapnya hanyalah seorang penyihir muda yang antusias. Mereka tidak tahu bahwa kegembiraan sederhana itu akan segera menjadi momen penting bagi Rio, ramen yang lama ia impikan, yang mungkin membawanya pada pengalaman kuliner yang tak terlupakan di Twilight Land. Pagi itu, Abel menghadiri latihan perang simulasi yang diadakan oleh pasukan ksatria bangsawan Twilight Land. Jadwalnya sudah direncanakan sejak awal, dan meski ia tidak membenci pekerjaan itu, menghadapi para bangsawan muda memang sedikit merepotkan. Namun, setelah mendengar kemungkinan perang saudara yang bisa dipicu oleh konflik antar bangsawan, Abel mulai tertarik. Petualang-petualang yang belum pernah berinteraksi dengan bangsawan akan belajar banyak dari situasi ini. Sementara itu, Rio berangkat dengan kereta kuda menuju kediaman Duke Alba untuk menjemput Agnes. Bersama Miu dan parti sekelasnya, total 5 orang. Mereka diterima langsung oleh Grand Duke Cyrus Theo Santayana, kakek Miu yang menyambut cucunya dengan hangat. Sebuah keluarga bangsawan yang lebih menonjolkan sisi kemanusiaan dibanding kekuasaan formal. Rio memasuki kediaman Duke Alba dan langsung terpesona. Kompleks bangunan luas dan teratur seperti kampus universitas negeri. Namun setiap detail memancarkan kekuasaan dan profesionalisme tuannya. Para pelayan bergerak dengan presisi, menunduk dan melayani tanpa celah, menunjukkan bahwa Duke Alba memang seorang pemimpin yang hebat dan menuntut standar tinggi dari bawahannya. Kereta kuda berhenti di depan bangunan paling mewah. Karpet merah telah digelar dan Rio disambut dengan hormat. Begitu masuk ke ruang makan, ia terkejut. Ruangan itu lebih luas dari gimnasium, lengkap dengan meja panjang raksasa. Di depannya, tanpa ragu, tersaji ramen tonkotsu yang persis seperti yang diimpikannya bertahun-tahun. Pelayan menyiapkan segala sesuatunya dengan rapi, sumpit, sendok, dan sendok sayur. Rio yang belum pernah menggunakan sumpit sedikit terkejut, namun semua perlengkapan tersedia juga untuk sendok dan garpu. Agnes dengan senyum ramah mengajak Rio makan selagi masih hangat. Sayangnya, tepat di tengah ketenangan tersebut, kebahagiaan Rio dan Agnes tiba-tiba terputus. Suara langkah keras terdengar dari koridor dan pintu ruang tamu Pangeran Agung terbuka mendadak. Pasukan bersenjata masuk berbaris rapi. Sekilas, mereka bukan penjaga istana, tetapi juga bukan penjahat atau petualang. Gerakan mereka seragam, terkoordinasi sempurna. Anggota parti Valkyrie segera menempatkan diri di depan Pangeran Cyrus, siap melindungi dengan nyawa mereka. Situasi itu jelas berada di luar kapasitas mereka. Pangeran Cyrus terlihat terkejut, namun kaum Magija tetap tenang, mengumumkan tuduhan pengkhianatan terhadap Silas Theo Santayana. Semua hak istimewa Silas dibekukan, dan ia diperintahkan untuk menerima hukuman. Miu dan para anggota Valkyrie hanya bisa menyadari bahwa ini adalah urusan yang tidak seharusnya mereka campuri. Bahkan Grand Duke Cyrus menundukkan bahu, menyadari bahwa pertarungan ini tak bisa dihindari. Sementara itu, Abel berada di tribun lapangan simulasi perang, menonton latihan yang tampak tanpa antusiasme. Ia menghela napas panjang, menyembunyikan kegelisahannya. Saat tiba-tiba kuda cepat mendekat, Lord Roberto memanggilnya turun. Abel mengikuti, namun segera menyadari bahwa dirinya kini dikelilingi pasukan ksatria. Tangan mereka digagang pedang, siap menyerang. Pasukan ksatria menjelaskan situasinya. Pangeran Cyrus telah ditahan, utusan diplomatik disandera, dan ksatria serta petualang di kediaman tamu turut diambil. Abel menyadari bahwa ini bukan latihan, tapi bagian dari konflik yang lebih besar, perang saudara yang Phelps pernah peringatkan. Sebelum tubuh Abel sempat ditahan, dia pun segera menebaskan pedang maginya itu tepat ke arah kepala Roberto, hingga kepalanya terpenggal tanpa ampun. Abel sadar, masalah ini adalah masalah serius. Jadi sekarang bukan saatnya untuk berpikir naif lagi. Setelah itu, Abel segera menarik pedangnya dan melompat ke tengah pasukan ksatria, menyerang dengan kecepatan luar biasa. Ia memanfaatkan setiap celah armor, menargetkan tendon dan persendian untuk melumpuhkan lawan tanpa harus mematikan secara langsung. Ia terus menundukkan satu demi satu tanpa jeda. 20 ksatria tumbang. Namun, saat ia bersiap menghadapi sisa pasukan, serangan tak terduga datang. Lawan yang telah ia tewaskan bangkit kembali, menyerang dari arah yang tak ia duga.
Pedang Abel dirampas, tubuhnya ditekan ke tanah. Ia baru menyadari bahwa musuh-musuhnya bukan manusia biasa. Mayat-mayat yang ia kalahkan bangkit, bergerak kembali seolah hidup, menunjukkan kemampuan luar biasa yang melampaui manusia normal. Sadar bahwa pedang sihirnya tak cukup untuk mengalahkan mereka, Abel menyadari kenyataan mengerikan. Lawan-lawan ini adalah vampir. 4 bangsawan, termasuk Lord Roberto, ternyata adalah makhluk abadi yang kuat dan sangat mematikan. Mereka mampu bertahan dari serangan mematikan, bangkit kembali setelah dipenggal, dan menyerang tanpa ampun. Abel kini menghadapi situasi yang jauh lebih berbahaya daripada latihan atau simulasi manapun, menghadapi musuh yang secara teknis tak terkalahkan, sementara keselamatan rombongan diplomatik dan nyawanya sendiri tergantung pada kemampuan, kecerdikan, dan keberaniannya. Ketegangan di lapangan meningkat, dan Abel menyadari bahwa perang saudara di Twilight Land telah mencapai puncak yang benar-benar berbahaya. Dunia bangsawan Land ternyata menyimpan rahasia kelam yang jauh lebih mematikan daripada yang bisa ia bayangkan sebelumnya.